Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian dengan NIM 08051282429028. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat video pengolahan dari materi arus. Jadi dari arus itu berbentuk dari praktikum oceanografi fisika. Jadi di sini saya pertama-tama itu ingin sedikit mengasih tahu eh, apa itu arus dan sebagainya. Jadi cara sederhana itu arus itu ialah pergerakan massa air secara tertentu dan terarah dan terjadi yang ada di samudra. Fenomena ini juga sering diibaratkan dengan sungai yang mengalir dalam laut, dan juga dia bisa membawa air dalam volume besar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi arus juga memiliki beberapa jenis. Nah, di sini juga saya akan menjelaskannya. Kita di sini saya akan bahas jadi kenapa itu harus bisa terbentuk. Jadi harus itu punya beberapa sebab. Yang pertama itu ada gara-gara angin, yang kedua itu ada densitas, perbedaan densitas atau kerapatannya, lalu ada efek dari Coriolis, dan juga tentu saja dari pasang surut yang ada di laut. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis arus. Ya, jadi arus yang saya ketahui itu ada dua, yaitu ada arus permukaan dan arus dalam. Jadi arus dalam sendiri yaitu jadi pada kedalaman 0 sampai 400 meter. Dan juga digerakkan terutamanya itu oleh angin. Karena dia di permukaan, jadi dia bisa terkena angin dan arusnya itu bisa melambat atau cepat. Lalu ada kalau arus dalam sendiri itu jadi di kedalaman lebih dari 400 meter. Nah, ini terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan salinitas, dan sering juga disebut sebagai sirkulasi termohalin. Lalu apa itu komponen arus lainnya? Yang saya ketahui ada satu atau lebih, yaitu pertama itu ada welling, itu fenomena naiknya massa air laut dari kedalaman menuju permukaan. Lalu ada arus komponen eddy atau pusaran, yaitu arus yang memutar memisahkan diri dari arus utamanya. Ini juga seringkali membawa karakteristik air yang berbeda ke wilayah baru. Lalu ada longsor current. Longsor current ini yaitu arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai. Biasanya juga disebabkan oleh gelombang yang datang membentuk eh, sudut terhadap pantai. Nah, eh, kenapa kita penting dalam mempelajari arus? Nah, itu pertama itu kita bisa mempelajari iklim, kita bisa mempelajari migrasi dari biota, lalu kita bisa mempelajari dari nutrisinya melalui proses upwelling. Jadi arus itu kan bisa membawa zat hara dari dasar laut ke permukaan. Nah, itu bisa menjadi nutrisi bagi rantai makanan yang ada di laut. Mungkin itu saja uh, pengenalan singkat dari arus, dan langsung saja kita ke pengolahannya. Baiklah, yang pertama kita buka dari surfer arusnya itu. Di sini kita akan visualisasikannya dari surfer. Jadi yang pertama itu kita buka grid, kalau ke data, nah terus kita cari data arus filter kemarin. Nah, ini kolomnya itu diganti dengan longitude atau long. Y-nya itu kita ganti ke latitude. Sini Z-nya itu kita cari yang kecepatan. Lalu untuk outputnya itu kita beri nama kita save dulu di folder. Sini kita bisa cek dengan kecepatan. Lalu save, tinggal oke.
Lalu ini kita no saja. Lalu untuk yang kedua itu kita masukkan data lagi. Sini kita akan masukkan data yang arah arus. Lalu kita save. Lalu kita klik OK lagi. Lalu jika sudah kita pilih ke map, kita ke new, lalu untuk create vector. Sini kita masukkan arah arus. Kita masukkan lagi arah arusnya. Nah, jika sudah kita pilih yang vektor di sini. Kita ubah koordinat sistem ini ke WGS 84. Kita buka Prefinite, lalu ke project system, kita ke Word, lalu pilih WGS 84, klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih ke data, kita pilih polar. Nah, ini adalah arah arusnya. Lalu selanjutnya kita pilih ke simbol, lalu kita pilih yang by magnitude. Nah, ini sudah berwarna, lalu kita pilih show color scale. Sini bebas mau yang mana. Baiklah, selanjutnya kita pilih. Baiklah, jika sudah kita tambahkan SAP Indo. Kita ke base map, kita cari SAP Indo. Jika sudah, kita tinggal drag saja ke sini. Drag SAP Indo-nya kita pilih yang ke di atas vektor ini. Ini kita bisa no saja. Nah, lalu untuk mewarnai pulaunya itu kita pilih warnanya. Kita ke general, lalu ke properties. Nah, ini kita bisa ubah. Jadi warna hijau. Lalu untuk lautnya ini kita bisa ke map, lalu kita ke frame, lalu kita pilih warna lautnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pilih ke vektor lagi, lalu kita ke scaling, dan kita checklist yang soft scale sama reverse vector orientation. Ini tinggal kita layout. Jika sudah, selanjutnya kita tambahkan yang kecepatan arus. Sini tinggal kita buat plot yang baru. Ini kita untuk kedua itu ada kita pilih kecepatan. Ini kita kecepatan. Lalu untuk yaitu kita ke arah arus. Jadi kita pilih generalnya itu kita ke polar.
Lalu selanjutnya kita pilih ke map, kita pilih new, seperti tadi. Ini kita pilih arah arus, lalu ini kita pilih yang kecepatan. Jika sudah, ini kita bisa ubah generalnya itu jadi polar. Nah, ini sudah terlihat. Koordinasi sistem itu kita ubah juga. Kita ke project system, lalu ke board, lalu kita pilih yang WKS84. Jika sudah, sini kita tinggal tambahkan color scalingnya itu by magnitude. Ini kita pilih seperti tadi, rainbow, lalu kita pilih show color. Dan selanjutnya itu kita tambahkan SAP. Sudah, nih tinggal kita pindahkan ke vektor, status vektor. Kita klik ini, lalu ini kita vektornya itu kita ganti. Di warna hijau. Lalu untuk mapnya itu kita ganti warna biru seperti tadi. Baiklah, jika sudah, tinggal kita layout juga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dari arah arus ini. Jadi pada kelompok saya itu arah arusnya itu lebih dominan ke arah barat laut. Dari posisi sini ke arah barat laut, dan juga ada ke arah agak barat, atau masuknya ke barat daya. Lalu ada ke barat. Nah, ini ke barat laut juga. Untuk keseluruhan ke yang di posisi utara dari pulau ini, arah arusnya itu lebih dominan ke barat daya juga. Lalu ini ke timur, ini bisa mengarah ke timur laut, dan itu rentang kecepatannya itu dari 20 sampai 320. Nah, ini adalah dari kecepatannya. Di sini kecepatannya itu rata-rata itu tenang ya. Bisa dilihat dari gambar itu, dan color scale-nya itu di warna biru semua. Dan ada arah arus yang agak sedikit agak cepat dari seluruhnya. Dan di sini juga, ini menunjukkan dari angka rentang dari 0,03 sampai 0,54. Mungkin sekian video pengolahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.